Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 49 halaman 86. An-Nisa ayat 49. Langsung saja. An-Nisa ayat 49 halaman 86 ini masih berbicara tentang tabiat buruk ya, yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang Yahudi ya, dan juga orang-orang Nasrani. Yang di ayat 49 ini Allah mengawali firman-Nya dengan sebuah sindiran ya, sebuah pertanyaan yang bernada sindiran ataupun cemoohan lah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Alam tarona. Ini hamzahnya itu hamzah istifham ini Pak. Hamzah yang berfungsi untuk meminta pemahaman, atau lebih sederhananya adalah hamzah yang berfungsi untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi alam, apakah tidak, taro, engkau melihat. Nah, secara tekstual engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk konteks hari ini ayat ini ditujukan kepada kita kan. Wahai umat Islam, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan gitu. Dan kita sering katakan bahwa ketika Al-Qur'an menyebut kata melihat menggunakan taro ya, ro'a yara'u, taro itu artinya adalah melihat dengan kacamata ilmu gitu Pak ya. Melihat dalam arti memikirkan gitu, ataupun merenungkan, atau sering dimaknai memperhatikan. Jadi wahai Rasulullah, wahai umat Islam, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak memikirkan gitu, tidak merenungkan ila kepada alladzina, orang-orang yang yuzakkuna, zaka yuzakku tazkiyah, yang menganggap suci anfusahum, diri mereka. Jadi begini nih, ayat ini merupakan sindiran terhadap ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi ya. Di mana orang-orang Yahudi itu mereka menganggap bahwa diri mereka itu suci itu.
Ini kalau kita kaitkan umpamanya dengan surat Al-Baqarah itu Pak. Al-Baqarah ayat 111 halaman yang disebut dengan korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, Pak. Atau sering diistilahkan oleh para ahli tafsir itu munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Halaman 17 Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Jadi dalam pandangan mereka, kita umat Islam ini tidak akan masuk surga. Makanya aneh sekali kalau orang Yahudi punya pandangan bahwa kita umat Islam tidak akan pernah masuk surga, sementara ada umat Islam yang memiliki pemikiran bahwa mereka akan masuk surga. Aneh gitu. Jadi namun orang Yahudi, orang Nasrani begitu yakin ya, dengan keyakinannya bahwa selain mereka tidak akan masuk surga, tapi hari ini banyak umat Islam yang tidak yakin dengan keislamannya bahwa di luar umat Islam akan masuk surga gitu. Tilka amaniyuhum, nah itu adalah tamani mereka, angan-angan mereka saja gitu. Jadi kata Allah itu adalah angan-angan mereka belaka. Bahkan ditantang oleh Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan olehmu wahai Muhammad, datangkanlah, tunjukkanlah bukti-bukti kalian, argumentasi kalian jika memang kalian itu orang-orang yang benar itu. Atau bisa kita lihat umpamanya nih dalam surat Al-Maidah, Pak. Maju ke depan. Al-Maidah ayat 18 halaman 111. Halaman 111 Al-Maidah ayat 18. Nah, di pojok atas itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara. Berkatalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, nahnu abnaullah. Kami ini adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uhna, dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi Pak di ayat yang lain. Umpamanya ada ayat yang cukup populer nih. Perkataan orang-orang Yahudi yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Sekali-kali kami ini tidak akan disiksa oleh api neraka kecuali hanya beberapa detik saja, hanya beberapa hari saja. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa mereka orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka itu suci itu, Pak. Satu, mereka menganggap bahwa tidak akan masuk surga kecuali mereka. Yang kedua, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar saja. Kalaupun masuk neraka, hanya sebentar saja.
Nah itu kan merupakan, ayat ini merupakan sindiran terhadap mereka yang menganggap bahwa diri mereka itu suci gitu. Berarti kan kalau menganggap diri mereka suci, sebetulnya mereka tidak suci gitu Pak. Hakikatnya mereka itu tidak suci gitu. Bahkan pernyataan mereka itu bertentangan dengan logika ataupun nalar sehat manusia. Di mana bertentangannya itu? Pertama, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah anak-anaknya Allah gitu. Ini kan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa. Ketika mereka menyamakan Allah itu dengan manusia. Mereka menyamakan bahwa Allah itu menikah, Allah itu punya anak gitu. Yang kedua, mereka menganggap bahwa mereka ini adalah, atau Nabi Uzair itu kan dalam pandangan orang Yahudi, Nabi Uzair itu kan anak Allah. Atau dalam pandangan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Atau dalam pandangan orang-orang musyrik Mekah waktu itu bahwa para malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah ini kan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Allah. Makanya di sini Allah mengatakan yuzakku. Nah itu mereka menganggap bahwa diri mereka itu suci. Atau barangkali nih, bukan barangkali, atau bisa juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menganggap suci itu adalah mereka menjadikan itu, atau menganggaplah ada seseorang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh mereka dipuja, dipuji, disembah gitu. Jadi ada orang-orang yang mereka kultuskan gitu, yang kemudian mereka sejajarkan posisinya orang tersebut dengan Tuhan. Nah itu sama yuzakku itu. Dan untuk contoh yang terakhir ini banyak Pak, hampir bukan banyak ya, seringkali dilakukan oleh sebagian umat Islam. Tidak jarang hari ini umat Islam itu ya, ada umat Islam itu yang mengkultuskan seseorang gitu, hampir mensejajarkan seseorang itu dengan Tuhan gitu. Sehingga mereka memujanya, memujinya, menyembahnya, memintanya, sekalipun yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Nah itu, ini coba lihat nih, sekarang kan menjelang musim pemilu, mungkin banyak orang-orang yang dikultuskan yang akan didatangi oleh para calon-calon itu. Mungkin banyak tempat-tempat tertentu yang akan didatangi oleh para calon-calon. Itu kan menganggap bahwa seseorang itu suci. Lalu mereka memperlakukan orang tersebut seperti perlakuan mereka terhadap Tuhan. Kalau yang diperlakukan atau yang dianggap sucinya belum tentu berdosa Pak, belum tentu berdosa. Kalau yang dianggap suci, kalau orang yang dianggap suci itu belum tentu berdosa, selama orang tersebut tidak ingin dianggap suci gitu. Kayak beginilah, Nabi Uzair itu beliau tidak berdosa, tidak dihukum oleh Allah karena dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi, atau dianggap anak oleh orang-orang Yahudi, dianggap anak Allah oleh orang Yahudi.
Nabi Uzairnya enggak disiksa oleh Allah. Kan yang salah orang Yahudi, bukan Nabi Uzair. Nabi Uzair kan tidak meminta kepada orang Yahudi untuk diyakini bahwa beliau itu anak Allah, atau dikatakan bahwa beliau itu anak Allah, tidak meminta. Nabi Isa pun tidak meminta kepada orang-orang Nasrani untuk disembah kan. Nabi Muhammad pun tidak meminta kepada umat Islam untuk disembah. Yang salah itu ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad itu. Yang salah itu begitu. Jadi ini hampir ada umat Islam itu yang mengkultuskan Rasulullah sampai hampir menyembah Rasulullah gitu. Ini harus hati-hati juga gitu ya. Nanti kalau begitu, kalau menyembah Rasulullah, memuja Rasulullah, mengkultuskan Rasulullah, apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani itu, Pak? Apa bedanya kan gitu. Nah, makanya dalam beragama itu jangan berlebihan itu di situ. Jangan ifrat, jangan gulu. Gulu itu adalah mujawizatul had, melampaui batas dalam beragama gitu. Over gitu, Pak. Dalam melampaui batas mah boro-boro beragama, Pak. Ayeuna dahar loba teuing gitu. Kamerkaan. Pamajikan loba teuing riweuh, Pak. Nu ngaranna teuing mah pokona mah gitu. Sare loba teuing gelo, Pak gitu. Loba teuing sare mah kan pusing, bingung gitu, Pak. Kamu lamun banyak tidur di pagi hari jeung sore hari bingung we. Bal akan tetapi Allahu Allah lah yuzakki, yang akan mensucikan mayyasa'u, man siapa yasa'u, yang dia kehendaki. Jadi akan tetapi Allah lah yang berhak mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki itu, mereka adalah orang-orang yang memang senantiasa mensucikan diri, Pak. Jadi beda, Pak, orang yang mensucikan diri dengan orang yang menganggap dirinya suci. Nah, itu. Biasanya orang yang mensucikan diri tidak menganggap dirinya suci, Pak. Kan ada peribahasa, padi itu kian berisi kian merunduk. Nah gitu, Pak. Jadi orang yang selalu mensucikan diri itu tidak menganggap dirinya suci. Orang yang menjaga akidahnya itu mensucikan diri. Orang yang istiqomah ibadahnya gitu, Pak, itu mensucikan diri. Karena yang namanya sholat, zakat, puasa, haji, kurban, silaturahim, thalabul ilmi, itu adalah upaya dalam rangka mensucikan diri gitu. Orang berakhlak yang terpuji itu mensucikan diri. Tetapi orang yang menganggap dirinya suci, nah itu seringkali mereka itu justru mengotori dirinya. Justru mereka itu mengabaikan ibadah-ibadah, justru akhlaknya itu tercela. Nah, cuman mereka menganggap dirinya itu adalah orang-orang yang suci. Wala, dan tidaklah yudlamuna, mereka didolimi. Nah, mereka tidak akan didolimi oleh Allah fatila. Fatila itu identik dengan qalila. Fatila itu, fatil itu ini
Mending di orang Sunda mah aya istilah teh. Duh, dipatil cenah. Kulele cenah gitu. Fatil. Fatil itu ini nih, serabut lah Pak. Kalau dalam buah kurma itu, kalau kita makan kurma itu ada serabut yang kecil-kecil, serat itu kan. Nah itulah fatil. Jadi hampir mirip fatil itu dengan kolil, hampir mirip dengan darroh. Darroh. Pamaya mal misqala dzarratin. Jadi sedikit pun mereka itu tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu menyiksa mereka, menghukum mereka, itu kan karena kezaliman yang mereka lakukan. Ayat 50, ungdur, nah lihatlah. Nah ini berbeda apa dengan tadi taro itu. Jadi ungdur itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik, lahir. Artinya bahwa objek yang harus dilihat itu nampak, sehingga bisa dilihat oleh mata lahiriah kita. Ungdur, lihatlah kaifa, bagaimana yaftaruna, mereka mengada-ngada alallahi, atas nama Allah, al-kadziba, dengan dusta gitu, dengan bohong gitu. Jadi seringkali begini Pak, ketika orang itu sudah melenceng, tersesat jauh dari siratal mustaqim, mereka itu melakukan kesesatan-kesesatan, termasuk kesesatan yang mengatasnamakan Allah gitu. Atau barangkali mereka mencatut nama Allah dalam melakukan kesesatannya. Itu bisa dilihat oleh mata lahir kita gitu, oleh mata telanjang kita. Banyaklah Pak, banyak bisa kita saksikan hari ini ketika orang-orang itu melakukan kezaliman, lalu kezalimannya itu dibungkus dengan bungkus-bungkus agama gitu. Kayak orang-orang Yahudi itu Pak, orang-orang Yahudi Zionis Israel membantai saudara-saudara kita umat Islam di Palestina itu dibungkusnya itu dengan bungkus perang suci itu Pak, perang suci. Bahwa dalam keyakinan mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina itu jihad di jalan Allah itu Pak, jihad di jalan Allah. Makanya heran sekali umat Islam tidak punya pandangan, tidak punya keyakinan bahwa melawan orang Yahudi itu jihad di jalan Allah. Orang Yahudi wae areling gitu ngalartieun atau boga keyakinan yen mereka teh berjuang di jalan Allah, ari umat Islam teh boga keyakinan gitu dah. Coba kita dengarkan tuh bagaimana pernyataan-pernyataan mereka itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka itu berperang di jalan Allah gitu dah, di jalan yang benar lah gitu. Itu kan menggunakan nama Allah tuh untuk membungkus kezaliman mereka, untuk memayungi kesesatan mereka. Dan itu bisa dilihat, bisa didengar oleh mata lahir kita, telinga lahir kita. Tidak mesti pinter-pinter amat lah Pak gitu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kezaliman mereka, kejahatan mereka, teu kudu teuing boga gelar sarjana Pak. Cukup boga mata hati tamatan SD ge bisa gitu. Cukup itu Pak. Dengan suara hati
dengan rasa, dengan hak asasi manusia, itu orang bisa tahu akan kejahatan mereka itu gitu. Itu perlu diskusi panjang lebar gitu Pak, tidak perlu dibikin tulisan panjang lebar. Orang kalau masih memiliki hati, memiliki akal, ditinjau dari sudut pandang manapun, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Palestina itu sebuah kejahatan, itu sebuah kejahatan. Dari sisi kemanusiaan pun bisa dipandang ke sebuah kejahatan. Nah itu Pak. Nah tetapi kejahatan mereka itu kan oleh mereka dibungkus dengan asma Allah. Nah kalau sudah dibungkus dengan asma Allah, banyak kan orang-orang yang kemudian menjadi ragu. Banyak juga di kalangan mereka yang menjadi semangat karena ini adalah perang suci itu. Wakafa dan cukuplah bihi. Bihi haknya itu Pak kembali kepada tadi yaftaruna 'alallahi kadziban. Wakafa biyaftaruna 'alallahi kadziban. Cukuplah dengan kedustaan mereka, dengan mengatasnamakan Allah atas kejahatan mereka, isman mubina. Mubin itu bayin, Pak. Bayin itu jelas. Jadi di sini isman disifati dengan sifat mubin. Cukuplah apa yang mereka lakukan itu dikatakan sebagai sebuah dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat terang benderang, dosa yang sangat nemrak lah mencek bahasa orang apa, nemrak itu. Makanya heran kan di negara kita yang mayoritas umat Islam itu ketika tempo hari terjadi bentrok tuh antara pembela Palestina dengan pembela Israel, itu disebut radikal gini, itu disebut teroris gitu tah. Padahal itu teh seluruh Indonesia teh hampir menyatakan Israel itu bersalah gitu. Tapi eta diabiarkeun geuning Pak. Kita lanjutkan nih ayat 51. Alam taro, nah tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad, tidaklah engkau perhatikan wahai umat Islam, di balik sebuah kalimat ini Pak, di balik sebuah pertanyaan ini sebetulnya ada sebuah perintah. Wahai Muhammad, perhatikanlah, kata Allah itu begitu. Wahai umat Islam, perhatikanlah, pelajarilah, renungkanlah, tapakurilah gitu. Siapa? Ilal ladzina, ila kepada alladzina, orang-orang yang diberikan nasiban, bagian, minal kitab, daripada alkitab. Apa yang harus diperhatikannya itu? Yu'minuna, mereka beriman, mereka percaya, bil jibti, mereka percaya kepada jibat. Apa jibat itu? Di antara pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, al-jibtu itu adalah kullu man ubida bi ghairillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wat togut, nah, dan mereka pun percaya kepada togut. Togut itu ada yang menafsirkan as-syaiton, setan. Setan itu ada dari jenis jin,
yang kasat mata, ada dari jenis manusia. Ada yang menafsirkan at-taghut itu al-kahin, itu dukun paranormal. Ada yang menafsirkan taghut itu al-asnam, itu berhala-berhala, patekong, patung. Di urang ayeuna keur mabok ku patung gitu. Sagala rupa dijieun patung. Taghut itu ada yang menafsirkan taghut itu setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Atau ada yang menafsirkan taghut itu adalah simbol-simbol sebuah kejahatan itu. Banyaklah simbol-simbol kejahatan itu. Nah, ini bukan hanya terjadi di kalangan orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Pak. Lamun cek bahasa gaul barudak mah geus teu aneh gitu, orang Yahudi, orang Nasrani percaya kajibet dan taghut gitu. Iman kajibet dan taghut. Nu jadi aneh mah umat Islam, ada umat Islam yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat tapi kemudian percaya kepada al-jibtu wat taghut. Nah, itu yang bikin aneh, Pak. Padahal seluruh nabi dan rasul diutus untuk memberantas ini nih. Konsep besar nabi dan rasul itu, misi besar nabi dan rasul itu ani budullaha wajtanibut taghut. Nah, itu mengajak manusia untuk beribadah, mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Geuning dina ayat kursi itu, Pak. Famayakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisomalaha. Orang baru dikatakan berpegang teguh kepada Islam, itu syaratnya itu adalah harus mengkufuri taghut dulu, baru beriman kepada Allah. Jadi idealnya nih Pak, idealnya kita itu mengkufuri semua taghut itu, semua jibat-jibat. Itu yang disebut sering takhalli itu. Bersihkan diri kita dari keimanan terhadap tawagid, terhadap berbagai macam bentuk taghut. Baru tahalli, Pak, hiasi diri kita, perindah diri kita, isi diri kita dengan keimanan kepada Allah dengan berbagai aspeknya. Itu kan sama dengan konsep la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah. Tiadakan dulu Tuhan-Tuhan itu, Pak. Baru tetapkan hanya Allah yang wajib diibadahi. Tiadakan dulu itu. Ya diurang kan ibadah ka Allah digalakeun, ibadah ka sagala rupa ge digalakeun. Malah ayeuna mah geuning, Pak, banyak tempat-tempat yang berbau syirik yang kemudian digali, dibangkitkan kembali, disuburkan kembali dalam rangka ini tempat wisata, mendongkrak perekonomian daerah. Nah gitu, mendongkrak perekonomian daerah plus mendongkrak kemusyrikan daerah gitu, Pak. Orangnya resep datang ke dingin gitu, Pak, resep gitu. Jadi resep meramaikan juga gitu. Nah itu, jadi mestinya jauhi taghut baru iman kepada Allah, mestinya begitu. Tapi masih lumayan kena iman kepada Allah baru menjauhi taghut.
Wa yaquluna, dan mereka berkata, lilladzina, kepada orang-orang yang kafaru, kafir, haulai, mereka itu ahda, lebih mendapatkan petunjuk, min, dari alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, sabila. Ini ayat ini asbabun nuzul ayat ini begini. Jadi ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak-anaknya gitu. Kemudian di situ pun ada juga orang-orang musyrik, Pak. Ada juga orang-orang kafir. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Yahudi tadi mengatakan, kami ini adalah orang suci. Kami ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, dikasihi Allah. Seperti Allah itu mensucikan anak-anak kami ini nih. Seperti Allah itu mencintai anak-anak kami ini nih. Sambil menunjuk kepada anaknya itu, Pak. Kami ini suci seperti sucinya anak-anak kita. Itu sebagian mufasir ada yang mengatakan asbabun nuzulnya seperti itu. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini nih, ada orang-orang Yahudi yang datang ke Mekah gitu. Kemudian ketika orang Yahudi itu datang ke Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu bertanya kepada orang-orang Yahudi tadi dalam rangka menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kalian tentang si Muhammad? Nah gitu, Pak. Menurut kalian itu dia itu orang baik, orang soleh, orang dapat hidayah, atau bagaimana? Maka mereka itu mengatakan, justru kalian itu lebih baik daripada dia gitu. Kalian itu lebih soleh daripada Muhammad gitu. Kalian itu lebih dapat petunjuk, lebih lurus daripada Muhammad. Nah itu kan seringkali begitu, Pak. Jadi ketika ada orang yang baik, orang yang benar, orang yang soleh, dalam rangka menjatuhkan orang tersebut, biasanya nih orang kafir, musyrik, munafik itu bersatu untuk menjatuhkan orang yang bersangkutan. Ini bagaimana pendapatmu tentang si A, si B? Bager kene didinya yang si eta mah cenah kitu. Itu tah. Dulu pun pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan orang-orang Yahudi dalam rangka menjatuhkan Rasulullah SAW, mencemarkan Rasulullah SAW itu. Orang musyrik itu mengajukan pertanyaan itu kepada orang-orang Yahudi. Maka dijawablah oleh orang-orang Yahudi itu, kalian itu lebih dapat petunjuk, lebih lurus jalannya ketimbang Muhammad. Satu ayat lagi, Pak. Di ayat 52 ini nih Allah menutup firman-Nya itu, ulaika, mereka itulah orang-orang seperti tadi, Pak. Orang-orang yang menganggap diri mereka suci, padahal mereka itu orang-orang yang selalu mengotori Allah. Orang-orang yang menganggap diri mereka itu dikasihi Allah, padahal mereka itu selalu melakukan hal-hal yang bikin Allah benci. Orang-orang yang melakukan dusta atas nama Allah. Orang-orang yang beriman kepada al-jibtu wat togut, dan orang-orang yang menganggap bahwa diri mereka itu lebih lurus, lebih dapat hidayah ketimbang Rasulullah. Ulaika, mereka itu semua alladzina, orang-orang yang la'anahum,
Allah melaknat, la'anahumullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin kena tuh Pak. Nah gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah itu Pak. Waman, dan barang siapa yal'anillah, dilaknat oleh Allah, falan, sekali-kali tidak, tajida, mendapatkan, lahu, baginya itu nasiro, penolong. Sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.